bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Gajah Muda ini ingin bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di Al-Muhajirin ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap habis sholat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Berapa perkara, Pak? 4. 4 apa, Bang? 4 perkara. Perkara apa, Bu? Perkara bukan. Pertama, kalau kita mau bahagia di Gajah Muda ini, pesan baginda Nabi apa, Bu? Pertama, kalau kita mau bahagia di Gajah Muda ini, kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Enggak apa-apa, emang salah. Punya rumah bagus besar, bahagia apa enggak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya, Pak? Oh, ternyata rumah kita adanya di hati, Pak. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Maaf, berapa banyak kita punya kawan yang tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Betul? Penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah yang tinggalin pembantunya saja. Tapi kita tengoklah di Gajah Muda ini, ekonomi pas-pasan, masuk golongan makmur kita. Rumah aja ada sumur. Makmur, rumah sumur, makmur itu. Tapi karena di Gajah Muda ini hatinya luas, besar rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bercanda bareng. Di rumah masih bisa sahur bersama. Di rumah masih bisa buka bersama. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah masih ada yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Besar rasanya itu rumah saya. Bukankah sejarah mencatat, Bapak Ibu, rumah baginda Nabi itu enggak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi maaf Bapak Ibu, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Betul? Ini yang celaka, sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat itu namanya itu. Itu terkena 2 penyakit tubuh. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. SMS. Itu orang kalau kena 2 penyakit itu sama gemuk jauh, Pak. Benar-benar nih. Melihat orang senang susah, melihat orang susah senang. Pulang dari kebun capek-capek masih keringetan, nyampe rumah istri laporan, Pak, tetangga kita baru ganti TV, Pak, meriah. Dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit dapat SMS, Bang, tetangga kita habis ganti mobil, diinfus. Saya khawatir kalau tetangga kita baru ganti beli rumah, mati, tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi untuk orang Gajah Muda, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak. Bayangkan, itu baru ngiri, Pak. Coba kalau mana? Jauhan lagi, pakai berhenti dulu. Ayo
Sekarang ini kan lagi musim pandemi COVID ya, udah setahun lebih nih ya. Di negara tercinta kita ini. Maaf sekarang, maaf. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, sekarang ini kita di Gajah Muda nih lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Betul? Kita lupa Pak. Padahal kalau penyakit jasmani ini Pak, paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi kalau penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Nah kayak sekarang yang kita khawatirkan ya, COVID. Betul? Paling mati, selesai urusan. Iya kan? Gagal jantung, mati. Diabetes, mati. Saya nggak pernah Pak ngaji sama guru-guru saya. Nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? COVID Pak. Nggak ada. Tapi lihat efek dari COVID yang terjadi sekarang ini. Betapa kita dibuat suuzon atau berburuk sangka dengan tetangga kita sendiri. Nilai-nilai agama kita sekarang ini sudah mulai dihancurkan oleh COVID-19 ini. Kenapa? Karena tingkat keimanan kita sama Allah sekarang lentur, nyaris luntur adanya. Kita lupa ketika Allah turunkan penyakit, pasti pula Allah akan kasih obatnya. Wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Loh maaf, karena belum lama Pak, ada kejadian di masjid di daerah Jakarta. Ini cuma tetangga saya sendiri tuh. Tetangga saya itu apik Pak. Dia pakai masker kemana-mana, dia bawa hand sanitizer, pokoknya hidupnya steril dengan musim COVID ini. Mati juga. Ketabrak truk. Dia mati mah soal apa aja. Mau mati COVID, mau mati ketabrak truk kan mati juga ujung-ujungnya. Betul? Tapi penyakit rohani, maaf. Penyakit rohani Pak, ya Allah, ya Rabbana. Dunia kita udah dijauhin. Maaf, nih saya kasih contoh. Ada nggak jamaah al-muhajirin ini senang sama orang yang pelit? Ada yang senang nggak? Wah ada. Walaupun kadang-kadang kita suka pelit. Tapi tidak ada satupun dari kita yang senang dengan orang yang pelit. Betul? Makanya nih kalau bicara penyakit Pak, maaf. Kalau kita bicara penyakit, dulu orang tua saya pernah bilang begini, penyakit yang paling kronis di musim Banyuasin ini 3 sebenarnya. Bukan COVID tapi 3 ini. Kudis, kurap, kutil. Ini yang paling paling penyakit 3 nih. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya satu tuh penyakit, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya satu, kuman, kurang iman. Oh, ini gak ada dalilnya deh Pak. Jangan tanya di dalilnya apa, saya nggak ada. Ini ilmu otak-atik orang tua saya aja cuma. Jangan ditanya dalilnya udah. Tapi ayo kita tengok sekarang. Penyakit kita apa pertama? Kudis, kurang disiplin. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris gak punya disiplin Pak. Di berbagai macam bidang. Padahal kalau kita mau jujur sama diri kita, maaf, tengok kita belajar dari guru-guru. Seluruh ajaran Islam bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Sholat, disiplin apa? Disiplin keyakinan, syahadat, disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati titik. Ada yang ngaku jadi nabi, kita wajib gak percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Tapi sekarang ini, saya ulang lagi,
tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Yang buat orang tua, benar sekarang kita sholat menghadap kiblat, Pak. Tapi begitu warung mau rame, dagangan mau laris, pangkat mau naik, kita cari umbah. Kita campurlah bacaan sholat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena waw disebut wa iyyaka nasta'in. Wawnya kalau dalam ilmu Al-Quran disebut waw ma'iyah. Waw yang enggak boleh misah. Di mana-mana na'budu dulu, nasta'in pasti ikut. Kenapa? Itu loncer, Pak. Itu pasti mujarab. Kenapa Rasulullah doanya setiap berdoa langsung dikabul sama Allah? Karena na'budunya benar. Ya. Maka nasta'in gak usah diminta, Allah pasti bakal turunin tuh. Betul? Kan simpel. Kerja dulu yang benar. Nanti akhir bulan digaji, pasti dibayar. Ya kan? Itu analogi. Ceramah dulu. Salah saya salah. Enggak. Demi Allah saya enggak makan amplop. Enggak, saya enggak makan amplop kok. Isinya juga saya enggak makan. Sebagai orang tua suka atau tidak suka seperti itu, Pak? Jujur, kan kita nih Pak sekarang ini lebih sering ingat sama Allah ketika kepala kita sudah terbentur tembok, sudah kejedot aja. Yo, artinya apa Bapak Ibu? Kita baru ingat Allah di saat kita punya masalah. Berasa banget. Lagi punya masalah nih. Yo Allah. Sholat datang ke masjid. Pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari masalah, jalan ke Al-Muhajirin lupa. Ini di Al-Muhajirin Jakarta. Ini mah Al-Muhajirin Jakarta, bukan orang sini, bukan. Insya Allah di sini mah sama. Tuh, yang orang tua. Yang anak-anak kita Pak, lebih parah. Banyak dalam pemikiran anak-anak kita sekarang ini Pak, berdoa itu sudah tidak perlu lagi di atas sejadah menghadap kiblat. Di mana mereka berdoa? Di status media-media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan lain-lain. Biasanya nggak nyalain. Mungkin menurut mereka yang berdoa lewat media sosial, Allah bakal like doanya. Atau mungkin nanti berharap malaikat Jibril ikut komen. Amin, nanti saya sampaikan sama Allah supaya dikabulkan. Tuh, syahadat sudah mengajarkan kita. Kalau memang kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim adalah kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Tuh yang pertama penyakit kita, Buddhis kurang disiplin. Sholat, syahadat mengajarkan disiplin keyakinan. Sholat yang minimal setiap hari kita lakukan. Mengajarkan apa sholat? Disiplin waktu. Luar biasa ajaran Islam. Maaf. Ini saya bicara di hadapan Pak Polisi. Maaf, Bapak. Kalau umpama seorang polisi laporan 5 kali sehari kepada atasannya, kepada komandannya, masa masih berani si polisi itu laporan yang gak enak sama atasannya? Benar? Benar apa benar? Loh kita ini Bang, sehari minimal 5 kali laporan kepada yang serba maha. Jadi kalaupun orang Gajah Muda masih senang berbuat dosa,
kecil-kecilan saja. Jangan yang gede-gede Pak, yang kecil-kecil aja dosanya. Apa? Pulang terawih muter sendal. Contoh, ini contoh. Kalau ntar kejadian omongan saya manjur berarti Pak. Sholat, disiplin waktu. Lagi saya mau pesan nih buat orang-orang gajah muda ini. Yang baik itu sholat yang sedang-sedang saja. Sholat jangan sering-sering Pak. Ngapain sholat sering-sering? Saya aja sholat jarang-jarang kok Pak. Habis subuh saya udah sholat lagi. Ngapain habis subuh sholat? Paling-paling ketemu zuhur. Alhamdulillah, makasih dia. Iya. Dia jadi pakai itu. Dia susah makannya gimana kalau pakai itu? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Air putih lagi. Jauh-jauh kita tadi dari sungai terus datang ke sini air putih lagi, air putih lagi. Emang kita ikan mujair? Kanan. Susu ada susu. Baiklah, tuh. Yang kedua, sholat mengajarkan disiplin waktu. Ramadan yang lagi kita laksanakan ini ngajarin apa Bu Ramadan Bu? Bu? Ramadan ngajarin apa? Disiplin makan minum. Ya Allah, ya Rabbana, luar biasa ajaran Islam ini. Maaf. Kalau kita boleh ibaratkan mesin, sebuah mesin saja yang kalau 24 jam kali seminggu, kali sebulan, kali setahun beroperasi terus menerus, itu bakal rusak. Lah Ramadan ini mengajarkan perut kita, coba lihat yang diajarin ke Ramadan. Jangan kita bicara sesuatu yang haram, yang halal sekalipun. Kalau memang belum waktunya kan nggak boleh. Betul? Nasi halal apa haram Bu? Halal. Habis maghrib itu dia ajaran Islam. Air kelapa halal apa haram? Halal. Habis maghrib. Air sirup halal apa haram? Halal. Habis maghrib. Ya Bu ya. Bu, suami sendiri halal apa haram? Halal. Habis tarawih. Kau ini langsung kalah. Habis tarawih baru dah pikir. Habis maghrib buru-buru gitu. Seluruh ajaran Islam bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Tapi kita tengok Pak sekarang ini tingkat disiplin kita sekarang sebagai masyarakat Islam macam tingkat disiplin anak-anak muda kalau lagi pada naik sepeda motor. Pak polisi apa sekali kalau anak-anak muda naik sepeda motor ke mana? Udah suara kencang gak pakai helm ngebut aja. Muang! Di depan ada polisi disetop lah. Rit, siapa? SIM ada Pak. STNK punya. Kamu tahu itu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa nggak berhenti? Saya nggak tahu ada Bapak. Disiplin kita. Betul. Ayo kita bicara secara global. Kita bicara hal yang lebih luas. Maaf. Kenapa sih sekarang padahal kita punya polisi, kita punya TNI, masih kurang. Kita punya jaksa, kita punya hakim, kita punya KPK. Tapi kenapa tingkat korupsi kita di Indonesia sekarang makin menggila? Ternyata menurut guru-guru saya yang ada di universitas, beliau mengajarkan begini, karena mental pejabat di Indonesia sekarang mental pejabat yang takut atasan tapi nggak pernah takut Tuhan. Takut atasan tapi nggak pernah takut Tuhan. Terbukti kan sekarang ini korupsi makin merajalela. Loh, sekarang ini luar biasa Bu ya.
Korupsinya sekarang sudah berjamaah. Duh, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu korupsi kita di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tulis. Ya, di Ramadan ini kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita. Ramadan waktunya kita ngecas, Pak. Ngecas iman kita nih. Kalau handphone saja kita selalu pegang itu pasti dicas. Masa iya diri kita nih nggak pernah kita cas? Ramadan ngecas iman kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Yang pertama, penyakit kita nih, 3 jam mundur. Bentar, Bu, mau kemana Bu? Woi, pulang baru woi. Iya, pokoknya yang bangun lagi saya bacain lagi dah. Itu yang pertama. Yang kedua apa penyakit kita tadi? Kurang rapi. Kita ini jadi masyarakat masyarakat yang asal-asalan. Kita bangun masjid bisa bagus besar, tapi bagaimana menghidupkan masjid, Pak? Ya, maaf sekali lagi saya bilang maaf. Kita sering kalah, Pak, dengan agama-agama lain dalam menghidupkan rumah ibadah. Ada satu kenyataan pahit buat saya, Pak. Rumah kami di Jakarta, Pak, itu dekat dengan sebuah gereja. Ada sebuah gereja dekat rumah kami, namanya Gereja Gandaria. Gerejanya pun nggak besar, masih besaran Al-Muhajirin ini, Pak. Umatnya pun nggak banyak, masih banyak jamaah asing. Tapi yang saya bikin iri kegiatan gereja tersebut sudah mulai tiap hari ada. Gereja Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum. Gereja, masjid-masjid kita di Muba ini pada khususnya masih banyak, Pak. Masjid jam 9 pagi buka. Masjid jam 2 sore hari Jumat tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang di masjid. Makanya saya bangga. Wallahi saya bangga kita punya masjid. Kita punya Al-Muhajirin ini, seharusnya ibu-ibu di sekitar masjid bangga punya Al-Muhajirin. Masjid kita bagus, besar, nyaman, alhamdulillah. Sholat apa kegiatan beragama juga kata ketua DKM tadi ngobrol sama saya, alhamdulillah Sobi Al-Muhajirin kegiatan jalan, pengajian ibu-ibu ada, alhamdulillah. Sholat berjamaah juga kata beliau tadi ngasih tahu ke saya, alhamdulillah Sobi Al-Muhajirin kalau sholat berjamaah di luar Ramadan selalu penuh, terutama subuh. Ya saya tahu, saya subuh sering lewat sini loh, Pak. Kalau udah subuh Al-Muhajirin ini penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang masuk. Luar semua. Menyengir tapi mikir ya kan ya. Menyengir tapi mikir nih. Ini kita ngiri nih. Sangat terasa kan Bu. Ya Allah ya Rabbana, di 2021 ini Bu, tenang Pak, kalau kita CS Pak. Ini ibu-ibu sini Bu, sangat terasa kan di 2021 ini ya Bu ya, bahwa kita memang sedang berpacu dalam agama. Melodi orang lagi ngomongin agama, melodi kan enggak. Agama Bu yang saya lagi cek ngomong. Dasar kamu nonton TV. Coba kita tengok Bapak Ibu, maaf sekali maaf, berapa banyak sekarang nasib
masjid, pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di Musi Banyuasin ini, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. Betul. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Dicari terjemahan bebas Bu, udah malam serius-serius saja. Kenapa bisa kayak begitu Pak? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar, karena tanpa disadari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Sebagai orang tua ini sekarang ini kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan matinya mati. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Bukankah baginda Rasul mengajarkan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Bapak Ibu, kalau anak kita tidak dididik jadi anak yang soleh dan solehah, maka jangan salahkan anak-anak kita nanti. Ketika Bapak Ibu meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan Bapak Ibu ngajinya pakai handphone, di ngajinya pakai MP3. Kenapa? Anak kita nggak bisa ngaji. Ingat, baginda Nabi memperingatkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Gitu aja gampangnya dah ya. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kalau kita mau punya anak yang soleh dan soleha, maka jadikan diri kita nih sebagai orang tua yang soleh dan soleha. Jangan pernah berharap di Gajah Muda ini akan ada generasi-generasi muda yang Qurani. Kalau kita sebagai orang tua nggak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo didik anak-anak kita. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Bu, pesan kepada anak-anak kita, Bu, Pak, pesan kepada anak-anak kita. Nah, nggak apa-apa lah sekarang bapakmu, mamamu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, bersusah payah orang tuamu sekarang supaya kau bisa masuk ke pesantren. Isi dulu akidahmu, nah baru kau isi otakmu. Nah, nggak apa-apa lah kita sekarang sebagai orang tua berpayah-payah. Lebih baik kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Ya kan Bu? Bu, makan singkong beneran, makan roti ngimpi, pilih mana? Makan roti beneran. Cuma milih saksi kolektor. Yang kedua, kurang, ayo, terutama nih buat adik-adik kita nih Bang, bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia pasti, tapi tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan baginda Rasul Islam masih akan ada di Gajah Muda ini kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Sungguh Bapak Ibu prihatin sekarang melihat perilaku dan tingkah laku anak-anak kita sekarang. Ya Allah, ya Rabbana, betapa sekarang anak-anak kita merasa itu bahwa modernisasi saat ini harus dibarengi dengan gaya hidup yang berbarat-baratan. Efeknya anak-anak muda kita sekarang ini mengalami degradasi moral dan akhlak generasi muda kita. Betul? Coba sekarang
luar biasa. Sekarang ini mereka nggak bangga lagi pakai baju koko, nggak suka lagi pakai sarung, nggak senang lagi pakai kopiah. Bahkan yang prihatin, mereka melakukan perbuatan maksiat itu terang-terangan di pinggir jalan supaya orang melihat. Ini kan terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Dan yang lebih prihatin apa? Sudah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan salah, dikasih tahu yang baik sama Pak Polisi, omongan Pak Polisi malah dilawan. Urusan apa Pak Polisi? Biarin aja. Yang mabuk saya beli minuman pakai uang saya minum di kamar saya, mau mati mau muntah perkara saya Pak, nggak ada urusan sama Pak Polisi, diam-diam saja Pak Polisi. Ada tuh anak-anak kita, kawan-kawan kita, kalau dibilangin nyautnya begitu. Ada nggak di sini? Yang mana? Biarin aja Bu. Yang main judi saya main di rumah saya main pakai uang saya. Mau kalah menang perkara saya nggak pakai ngutang kok sama situ. Yang main pelacur saya main di kamar saya bayar pakai uang saya. Mau kena penyakit mau tidak, kan perkara saya. Ngapain sih Ustaz jadi ikut campur urusan kayak gini? Ini namanya tidak menghormati hak asasi manusia. Kampret ini. Hak asasi apa yang kayak begini? Nih, di malam Ramadan yang mulia ini Pak, di malam Ramadan yang penuh keberkahan ini, kepada Pak Polisi, kepada semua teman-teman muda yang berdiri di atas forum silaturahmi masjid dan musola, saya mau pesan, kalau besok-besok masih ada anak-anak muda kita yang kalau dibilangin baik-baik nyautnya begitu, balikin omongannya. Tapi nggak usah dimarahin Pak, balikin saja. Kalau dimarahin nanti akhirnya jadi berantem sama-sama kita. Betul? Balikin saja. Gimana balikinnya? Iya Bang, yang mabuk memang abang, yang judi juga abang, yang main pelacur pasti abang. Tapi ingat baik-baik Bang, mabuk, judi, zina itu maksiat Bang. Kalau di Gajah Muda ini semakin banyak maksiatnya, terus Allah murka Bang melihat orang Gajah Mada banyak maksiat. Allah turunkan gempa di Gajah Muda ini. Yang mampus bukan kamu doang, nyong. Rata. Kenapa saya berani bilang rata Pak? Al-Quran sudah mengingatkan kita lebih dari 14 abad yang lalu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kita yang ketika Allah turunkan bencana, Allah kasih bencana kepada kita, bukan cuma nimpa yang jahat-jahat Pak. Nih, guru-guru saya, orang tua saya akan kena imbasnya Pak. Betul? Kalau orang makan nangka kebagian getah, itu resiko. Makan nangka pasti dapat getah. Betul? Tapi kalau nggak makan nangka kebagian getah kan sial namanya. Iya kan? Saya khawatir Pak. Ini COVID-19 merupakan azab yang Allah turunkan buat kita. Lihat, bahwa musibah itu memang ada 3 jenisnya. Ada musibah sebagai ujian. Bedanya di mana? Kalau orang baik-baik dapat musibah, orang baik-baiknya yang insya Allah ada di Masjid Al-Muhajirin. Saya yakin semua orang baik-baik semua. Amin. Ini kalau orang baik-baik macam di Masjid Al-Muhajirin dapat musibah, itu ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Mau naik kelas. Di mana-mana kalau mau naik kelas, ya harus dulu lewat proses ujian, benar kan? Tapi kan konsekuensi dari ujian itu 2. Lulus, lolos. Baru Allah angkat kelas kita. Amin. Amin. Tapi kalau orang setengah-setengah dapat musibah, orang setengah-setengah yang ada di hadapan Bapak Ibu ini saya orang setengah-setengah. Sholat rajin, maksiat tekun. Ngaji setengah jam, ngomongin tetangga sejam setengah. Sedekah mau nolong lebih gede dari yang saya sedekahin.
Ini kalau orang setengah-setengah model saya dapat musibah, orang model saya ini STMJ Pak. Sholat tekun maksiat jalan. Kalau orang setengah-setengah model saya dapat musibah, itu bukan ujian Mama. Apa? Teguran. Kenapa ditegur? Karena saya sering lalai. Maaf. Kalau polisi bawahan itu sering lalai dalam bertugas, saya yakin komandannya pasti akan menegur. Kenapa? Rasa sayang komandan kepada anaknya. Tapi jangan sampai lupa, kunci dari teguran itu dua. Apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Itu kalau teguran dari Allah. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, itu bukan ujian, bukan teguran, Pak. Persekot, panjer, deprek, entar biasa di akhirat itu digebukin. Nah tinggal pintar-pintar kita aja menelaah musibah yang menimpa kita ini sebagai ujian kan, sebagai teguran kan, atau bahkan sebagai hukuman buat kita. Kalau memang sebagai ujian, saya bilang tadi, lulus, lolos, Allah angkat derajat kita, amin. Tapi kalau teguran buat kita, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau ternyata hukumanlah yang datang menimpa kita, tiada jalan lain selain memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Itu kalau klasifikasi masing-masing. Tapi jangan lupa, ketika Allah yang turunkan azab, itu bukan lagi ujian, teguran atau hukuman Pak namanya. Apa? Borongan. Oh nih, hukuman borongan begini, hukuman borongan nih. Saya kasih tahu nih. Hah? Iya. Nih hukuman borongan begini Bapak Ibu. Siang hari panas, di luar bulan puasa. Kira-kira makan jamu air enak apa tidak? Hah? Enak nggak? Enak. Berasa di tenggorokan ya. Karena memang masih banyak pohon-pohon jamu, naiklah kita ke pohon jamu di sini. Baru sampai tengah pohon, kaki kita digigit semut api. Apa sih? Baru sampai tengah pohon, kaki kita digigit semut api, semut merah. Kita tengok, banyak juga di semut. Kita turun ke bawah, balik ke rumah. Ngapain? Ambil obor. Obor kita suruh, kita balik lagi ke pohon jamu. Sepohonan yang namanya semut kita bakar. Benar gak? Benar apa enggak? Yang gigit satu. Yang gigit satu tuh Pak. Itu semut-semut lain kalau kedengaran protes tuh Pak. Yang gigit kamu teman saya nggak ikut-ikut. Cuma kita nggak mau tahu asal semut saya bakar. Allah kalau kasih bencana begitu loh Pak. Sebentar. Bu, maaf miku mati belakang saya. Ya minta tolong. Maaf tidak maaf. Oke. Ya. Saya alhamdulillah 2019 kemarin Pak, dikasih kesempatan sama Allah untuk hadir ke Aceh, ke Melabuh tepatnya. Itu dalam rangka mengenang 15 tahun tsunami. Saya lihat setelah 15 tahun itu perjalanan dahsyatnya Allah kasih musibah itu luar biasa Pak tsunami. Saya nggak bisa bayangkan ketika pas tsunami-nya. Saya dengar dari teman-teman kawan di sana, ketika suami tsunami datang itu, saya nggak bisa bayangkan Pak, ombak setinggi 30 meter saat itu. Masya Allah. Allah mengirimkan ombak setinggi 30 meter naik ke darat
nganterin perahu, pulang narikin mobil. Masya Allah, tsunami terjadi. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Tsunami. Itu baru tsunami. Coba kalau tsunami, gedean lagi. Ini kalau kita boleh, kalau saya boleh Pak, bicara khayali, bicara khayalan. Kalau saya boleh berkhayal, seandainya saja Rasulullah ini masih ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu, saya yakin 1000% Allah tidak akan turun ini yang namanya COVID. Covid. Enggak, Allah tidak akan turunkan Covid Pak. Allah juga nggak akan turunkan yang namanya banjir bandang seperti yang saudara-saudara kita di NTT kena tuh. Allah juga nggak akan turunkan Pak angin puting beliung yang seperti saudara-saudara kita di Jawa Timur terkena kemarin. Saya yakin 1000% ketika Rasulullah ada masih di tengah-tengah kita, Allah nggak akan turunkan itu semua. Kenapa? Baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana hai Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Itu janji Allah. Maka nggak akan ada tuh yang namanya Covid, nggak akan ada tuh yang namanya SARS, nggak akan ada yang namanya AIDS. Kenapa? Baginda Rasul rahmatan lil alamin. Tapi kan kita harus realitas. Ya, kita harus realistis. Baginda Nabi sekarang ini suka tidak suka sudah tidak lagi di atas perut bumi. Rasulullah sudah ada di bawah perut bumi saat ini, betul? Maka beruntunglah kita Pak di Gajah Muda ini, ayatnya masih menyambung. Allah, bersyukur kita sama Allah, ayat Qur'annya masih nyambung. Apa sambungannya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita ya Muhammad selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Mungkin Covid turun karena kita kurang istighfar kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali. Manusia yang paling bersih hatinya itu kan Rasulullah. Betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga Rasulullah. Setuju? Bahkan saya mau bilang di Gajah Muda ini, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa pun cuma beliau. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Tengok Rasulullah itu. Tengok Rasulullah. Dosa sudah diampuni. Hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi maaf Bapak Ibu, baginda Nabi itu kalau sholat malam tengoklah sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya tahu ya di Gajah Muda ini juga banyak Pak Polisi yang kakinya pada bengkak. Asam urat. Dia masing-masing. Emang banyak yang kena asam urat di sini. Coba tunjuk tangan saya tahu. Saya mau kasih anak oleh-oleh nih, mau nggak? Bu, saya punya teman yang bapak saya ceritain dulu sebelumnya. Saya ajak jalan-jalan dulu. Saya punya teman seorang dokter lulusan Harvard University Amerika. Satu hari dia telepon saya, Serki, kenapa Pak? Alhamdulillah sekarang ini asam urat itu penyakit orang Indonesia. Itu sudah bisa disembuhkan. Ibu mau nggak? Saya kasih tahu obat asam urat biar ibadahnya enak lagi. Mau? Mau? Insya Allah obatnya itu ternyata ada di warung-warung sekitar kita. Cuma kadang kita nggak tahu. Ibu mau tahu? Yang kompak mau tahu?
Ibu tahu Rexona? Oh, nggak percaya. Diolesin aja sama Rexona. Asamnya tek aja hilang. Apalagi cuma asam urat. Serius. Ini mau bercanda ini bercanda. Jangankan praktekin. Enggak Bu, maksud saya begini. Rasulullah sendiri bilang, yang dosa sudah jelas-jelas dapat ampunan dari Allah itu beliau istighfar minimal sehari 100 kali. Itu dosa udah diampuni. Wa fi riwayatin sab'ina marrah. Riwayat lain mencatat 70 kali sedikitnya beliau istighfar. Ini sekarang saya tantang orang Gajah Muda. Saya tahu orang Gajah Muda nggak suka ditantang. Orang Bugis, orang manapun orang Indonesia nggak suka ditantang. Tapi malam hari ini saya tantang orang Gajah Muda. Bang, kita dosa setiap saat bertambah. Kesalahan kita di setiap waktu meningkat, Pak. Mampukah kita di Gajah Muda ini sehari istighfar minimal 100 kali? Sanggup? Ya, akan orang. Ini kan lebih dari 8 ini. Sanggup? Insya Allah. La saghair illa bil istimrar, wala kabair illa bil istighfar. Gak ada yang namanya dosa kecil Bapak Ibu kalau dilakukan setiap saat. Juga tidak ada yang dosa besar namanya kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Kuncinya apa? Kembalikan nilai-nilai agama semenjak diri dalam rumah tangga kita. Jangan pernah jadikan anak-anak kita sebagai generasi yang kurang rapi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Itil, kurang teliti. Kita ini di Gajah Muda ini Pak, jadi masyarakat yang cepat heran, gampang kagum. Ada aliran-aliran baru, ada aja yang ikut saya heran. Benar. Bahkan yang parah itu di Jakarta, di Jawa tuh ada nabi palsu, ada aja itu. Dan setahun kemarin ada seorang nabi palsu di daerah Jombang, namanya Jempol. Masa nabi Jempol. Saya khawatir dari Gajah Muda ada nabi kelingking. Dan ada Pak pengikutnya Pak nabi itu. Padahal kalau kita mau belajar sejarah, jangankan saat Rasulullah sudah tidak ada, lagi Rasulullah ada pun nabi palsu sudah gentayangan. Betul? Dimulai dari Musailamah al-Kadzdzab, ngaku nabi palsu, langsung dieksekusi sama sahabat Sayyidina Ali. Apalagi setelah Rasulullah nggak ada, makin banyak. Mungkin kalau data dari Pak Polisi masih ingat, tahun 98 tuh Indonesia panen nabi-nabi palsu. Ini bukan sejarah, ini sejarah loh. 98 dimulai dari Ahmad Musaddiq, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ngaku dapat wahyu jadi nabi. Masya Allah. Ditangkap buru-buru sama polisi. Kena 2 tahun penjara, bab pelecehan agama. Selesai belum? Ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Di sana ada sebuah agama baru namanya agama Jasung, agama Jawa Sunda, agama Jasung. Namanya sebuah agama, mereka pun ada seorang nabi. Dan ini jamaahnya lumayan banyak di agama Jasung ini. Nama nabinya saat itu Tugimin. Bener ya Pak ini Pak. Ini sejarah loh Pak. Saya bilang Nabi Tugimin. Jadi kiai juga kurang angker Pak. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Tugimin. Enteng banget tuh. Yang repot sholawatnya Pak. Kalau kita kan nikmat sholawatan, bener ya? Ini ada saya tadi ada tim hadrat. Ya Habibi ya Muhammad
Tapi alhamdulillah tuh Nabi udah ditangkap lagi tuh sama polisi. Kena juga 2 tahun penjara, bab yang sama, pelecehan agama. Makanya kita harus bangga sama polisi Republik Indonesia, Pak. Nabi ditangkap. Polisi mana berani nangkap Nabi? Belakangan karirnya lebih gemilang, Jibril. Dia edan yang kemarin mati tuh. Ya, ngaku jadi Jibril, buru-buru ditangkap sama polisi saat itu. Ya, saya bilang bagus saat itu dia edan ngaku jadi Jibril. Coba kalau jadi Israel, aman kita. Begitu tertangkap, Pak polisi bikin pengumuman untuk masyarakat Gajah Muda diharap tenang. Malaikat Israel sudah tertangkap. Makanya nenek jangan takut mati lagi. lumayan. Cuma sampai sekarang Israel belum ketangkep, Pak. Hati-hati. Tuh, aliran-aliran aneh banyak sekarang ini masuk ke tempat kita. Padahal di tempat kita ulama masih banyak, tuan guru masih banyak. Tapi kenapa laris? Karena ternyata akibat kita belajar agama tidak menggunakan sanad keguruan yang mutawatir, sampai menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baginda Nabi itu pernah memperingatkan, berapa banyak nanti orang itu di akhir zaman nanti mereka kelihatannya melakukan perbuatan ahli surga, nggak tahu yang mereka penghuni neraka. Dan berapa banyak orang-orang yang kelihatannya melakukan pekerjaan penghuni neraka, ternyata justru mereka lah yang ahli surga. Hati-hati. Sekarang ini akibat terputusnya sanad keguruan, banyak anak-anak kita sekarang, Pak, belajar agama lewat rumah Google. Ngajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran dia kalau orang sekarang itu banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga nggak tanya. Berapa banyak sekarang baru bisa ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia saudara-saudara kita. Maulid dibilang haram, Yasin tahlil katanya nggak ada tuntunan. Bahkan yang lebih prihatin, ngirimin Fatihah ke ruh katanya nggak akan sampai. Saya pernah ditanya sama saudara-saudara saya yang seperti itu. Sauki, kenapa bang? Saya ingin kepastian. Kepastian apa? Memangnya ruh dibacain Fatihah pahalanya nyampe? Saya kaget pertanyaannya. Cuma saya bilang sampai pak. Apa buktinya? Sampai sekarang turun nggak pulang-pulang. Kalau nggak nyampe bakal pulang minta Fatihah pak. Oh nggak bisa begitu kata Sauki, kata dia. Islam itu berdiri di atas dalil. Oh pak, kalau saya keluarin dalil, bapak akan keluarin dalil pula untuk membantah dalil. Akhirnya kita jadi perang dalil. Capek kita pak sama konflik sesama Islam. Makanya ketika ada ikhtilaf, Al-Quran sudah memberikan jalan tengah pak. Apa yang Al-Quran ajarkan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Betul? Lagi kalau memang bapak masih nggak percaya juga itu pahala pasti nyampe, begini saja saya bilang, bapak mati duluan dah. Nanti saya kirim Fatihah. Kalau nggak nyampe pulang kasih tahu saya. Loh kan sekarang begitu. Akibat kebangetan pintar otak kita jadinya suka apa? Suka menghubung-hubungkan agama dengan logika. Padahal yang namanya agama, Bapak Ibu, ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Betul? Kalau dalam agama semua nggak bisa dilogikakan, itu bukan agama, tapi dongeng. Pun kalau dalam agama nggak bisa dijelaskan, itu pun bukan agama, tapi ilmu pengetahuan. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan.
tidak bisa dijelaskan, bisa dipahami dengan nilai keimanan. Contoh, bagaimana mungkin bisa Bu otak sekecil punya kita di Gajah Muda ini Pak memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Itu aja dulu udah saya ada bicara. Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut. Batasannya di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, alam manusia. Alam malaikat mana? Naik langit pertama sampai langit ketujuh. Alam ketuhanan mana? Naik ke Sidratul Muntaha, Raful Abdul Mustawa sampai akhir. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin kata kita orang Gajah Muda. Betul? Impossible menurut orang-orang sekular. Kita lupa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, maaf, apa yang enggak mungkin buat Allah? Betul? Betul. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. Ada enggak di surah Yasin? Ayat berapa? Ada sampai ada kemarin baca saya masih ada. Udah biar cepat, enggak dimulai enggak. Udah jangan lama. Udah jangan lama. Ada sampai ada, pokoknya masih ada ayat. Udah gitu aja. Maaf Bapak Ibu. Kalau hukum otak kita itu terbatas. Hukum otak kita terbentuk pada 2 perkara apa? Sebab akibat. Itu hukum logika. Contoh hukum logika nih. Saya kasih contoh hukum logika. Ini ada anak kecil di hadapan saya. Otak saya akan berpikir Pak, ini kalau ada anak kecil pasti ada ibu, pasti ada bapak. Iya kan? Itu hukum otakku. Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah nggak mesti Pak. Nabi Adam, ibu kagak, bapak enggak. Allah mau jadi Nabi Adam. Betul? Nggak akan bisa Bang. Mau diselidikin bapak dengan ilmu yang paling mutakhir. Kok Nabi Adam bisa ada ya Pak? Padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari sawit? Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Tak. Kan otak semuanya. Tapi kan sekarang kita suka sekali mencari dalil untuk pembenaran, bukan untuk kebenaran. Betul? Pantas Al-Quran sudah mewanti-wanti apa? Kalla innal insana la yatgha ara'us tagna. Jangan suka begitu kata Al-Quran ini. Sungguh kita manusia selalu lupa diri ketika posisi dalam sudah berada di posisi puncak. Ya puncak ilmu pengetahuan, ya puncak segala-galanya. Kita sering lupa diri. Akhirnya otak kita sudah menjadi Tuhan kita. Yang tidak masuk akal tidak mungkin bisa diterima sama mereka. Akhirnya tahlilan haram, maulidan nggak boleh. Makanya saya mau pesan buat teman-teman saya di sini, buat orang tua saya mau pesan yang senang maulid bagus, terusin. Rasulullah senang kok. Yang nggak senang maulid udah diam-diam saja. Nggak usah pakai ngata-ngatain yang main maulid, nanti yang pada baca maulid masuk neraka. Memang neraka punya bapak moyang kita. Gampang banget masukin orang ke dalam neraka. Ya, ayolah dalam berdakwah kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Yang jual tuak masih banyak, ngapain yang maulid diurus-urusin? Setuju? Yang senang Yasin tahlil bagus, ruh-ruh orang tua kita dalam kitab Tafsirul Qauli
Kita masih nggak mau ngirimin Fatihah kepada orang tua kita. Padahal mereka sudah bisa melahirkan kita ke dunia. Di mana tinggalkan kita kepada orang tua kita? Bukankah dulu itu justru malah menunggu doa-doa anak? Sekarang bayangkan, kenapa tadi lagi bilang begitu? Tadi saya sudah sampaikan hadis bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amalu ila salasin. Salah satunya waladun soleh, doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Betul? Dan kalau doa anak soleh satu saja diterima, bagaimana kalau itu anak soleh mengundang tetangga lebih dari 40 orang untuk mendoakan orang tua? Sedangkan doa 40 orang itu kan doa wali, seperti doanya satu wali. Doa satu wali, langit gak akan mampu nutupin. Langsung naik tembus ke atas doa kita saat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Mumpung masih banyak guru-guru, mumpung masih banyak ulama-ulama, cari ulama yang sanad keduanya mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buat para guru-guru, para tuan guru, maka sudah kebijaksanaan kalianlah sebagai tuan guru ditunjuk di tempat mulia ini. Kalian harus berani menunjukkan sanad keguruan kalian. Kalau saya ada yang nanya, insya Allah saya berani jawab. Soki, apa? Emang dalam hal fikih kamu ngaji sama siapa? Saya berani jawab. Dari sekian banyak guru-guru saya ngambil 2 sanad yang mulia. Pertama dari orang tua sekaligus guru saya, Rayyan Gizil. Yang kedua dari guru saya, Hadratus Syekh Al-Maghfurah Kiai Nur Muhammad Iskandar. Ya Zainuddin ngajinya dari mana Soki? Dari sekian banyak gurunya Kiai Zainuddin, saya ngambil 2 sanad mulia pula. Pertama dari Kiai Haji Idam Khalid Jakarta, yang kedua dari Muhammad Syafi'i Hazam. Kiai Haji Idam Khalid ngajinya dari mana Soki? Dari sekian banyak gurunya Kiai Haji Idam Khalid, saya termasuk salah satu kawan seperjalanannya beliau, Kiai Haji Wahid Hashim, salah satu tokoh pahlawan nasional. Saya ketemu di Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari ngajinya dari mana Soki? Dari sekian banyak gurunya Mbah Hashim Asy'ari, termasuk kawan seperjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya ketemu di Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ngajinya dari mana Soki? Terus. Saya akhirnya ketemu di Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad ngajinya di mana Soki? Terus ke atas. Saya ketemu di Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus ke atas lagi, saya ketemu di Syekh Arsyad Al-Banjari. Terus ke atas lagi, ketemu di Syekh Ahmad Dahlan Mekah. Terus ketemu di 4 mazhab fikih utama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Kebanyakan saya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya dari mana Syafi'i? Ya dari gurunya yang 2 mulia, Imam Malik dan Imam Waqi. Di atas Imam Waqi ketemu 2 generasi, sudah ketemu di tabi'in dan tabi'in. Tabi'in yang ngajinya dari tabi'in. Tabi'in ya dari sahabat. Sahabat ya dari Nabi tentu. Nabi ya dari Jibril. Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Nggak bisa ketika abang masih satu hukum ditanya, kamu hukum dari mana nih? Dari guru saya. Guru kamu siapa? Wah, bodoh. Nggak ada kayak begitu bang. Orang yang belajar agama nggak punya sanad keguruan, maka sudah dipastikan gurunya setan. Kata siapa? Tuan guru Syekh Abi Yazid Al-Bastami dalam satu riwayat kita. Makanya hati-hati bang. Hati-hati. Ini sekarang maksiat merajalela, sedangkan orang paling banyak. Keyakinan saya cuma satu, apa? Mulai terputusnya sanad keguruan agama yang ada di tempat kita. Ini kita kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Ya, pakai contoh aja dah. Kalau boleh pakai contoh saja dah. Ya, sebentar. Saya boleh ngomong ya? Maaf Bapak Ibu, maaf. Ceramah itu kerja berat. Benar. Walaupun kita sama-sama duduk, tapi Ibu lihat tangan nunjuk dari tadi masing-masing.
Otak mikir mau apa lagi saya, mau apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keranceman makan. Udah 1 jam yang dengerin terus. Jemaah gajah muda yang bikin Ustaz cepat mati. Canda. Minum dulu Pak Yai. Iya Pak. Mumpung, saya pakai contoh saja deh. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dicerna. Gini, satu hari di jalan utama depan ada tabrakan keras sekali. Korban jatuh bergelimang darah. Banyak tentu orang dulu. Kebetulan ada wartawan lewat. Mau ngambil foto korban kecelakaan ke depan korban gak bisa lewat. Orang banyak sekali. Dari akal wartawan. Permisi. Saya mau lewat. Orang nengok semua. Bapak siapa? Saya, bapaknya korban. Aku bapaknya korban, orang minggir. Minggir. Awas. Bapaknya korban mau lewat. Orang minggir maju ke korban. Nyampe wartawan ke depan korban, pucat mukanya. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah ngaku jadi bapaknya korban. Hati-hati. Makanya saya sampaikan pesan baginda Nabi, berapa banyak orang yang kelihatannya melakukan perbuatan surga, ternyata mereka ahli neraka. Dan justru ketika orang dilihat melakukan perbuatan ahli neraka, justru mereka lah yang sesungguhnya ahli surga. Hati-hati. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama, masih banyak tuan-tuan guru yang saya yakin 1000% sanad keguruan agama di sini masih 1000% secara mutawatir sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ya. Kalau kita mau bahagia pesan baginda Nabi, kita perluas hati kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, enggak mudah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu yang pertama, ya. Iya, bentar dulu lagi mikir. Yang kedua, kalau kita mau bahagia pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, kalau kita mau bahagia, kita harus punya misbahun munir. Punya lampu Pak, biar banyak asal nyala. Iya. Kalau banyak mati kan gelap juga. Banyak nyala. Apa lampu kita? Neon. Oh maaf, itu lampu dunia. Patromak. Oh Bu, patromak cahaya dunia. Lilin, lilin Bang, pelita dunia Bang. Lampu yang kita butuhkan adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang kubur kita. Misbahun munir di sini, amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amal kita itu nanti Pak yang akan menerangi lubang kubur kita. Masya Allah. Saya nggak bisa bayangkan Pak, ketika nanti kita masuk ke dalam kubur Pak. 3/8 dalam satu tempat. Masya Allah. Ditutupnya kita 3 helai kain kafan, itu sudah gelap, betul. Diturunin kita di bawah tanah, ditutup sama papan, lebih gelap lagi. Ditimbun kembali sama tanah, makin gelap lagi. Di situ kita perlu lampu. Lampu kita amal perbuatan kita sekarang, ya Bu ya. Ibu-ibu di malam hari ini kalau ada yang niat mau nyumbang 100 Al-Quran, cakep Bu. Nanti begitu ibu bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan bapak ibu itu diterangi pakai Al-Quran, terang pakai lampu neon. 100 Al-Quran pakai lampu neon. 100. Soki, 100 Al-Quran nggak ada Soki. Terus ya kalau 30 gimana Soki? Boleh 30. Lampu templok. Kecilan dikit apinya Pak, hati-hati. Soki, saya bisanya 10, nggak apa-apa Pak. Lilin. Apinya gue yang hati-hati Pak.
Zogi, saya satu Quran Zogi nggak apa-apa bu, pentol korek. Lumayan Pak, bisa nyusut-nyusut juga nanti di dalam gelap. Ya, dalam rangka malam hari ini mencari keberkahan, jujur agama kita mengajarkan Bapak Ibu, orang yang membantu orang lain dalam melakukan ibadah pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah tersebut. Ini Bapak Ibu mewakafkan Al-Quran. Nanti Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan akan disalurkan melalui pondok pesantren dan yayasan dan sekolah-sekolah Hafizul Quran. Bisa bayangkan berapa banyak nanti pahala yang akan datang ke kita. Ini loh investasi akhirat. Ini loh kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Orang yang membaca Al-Quran dalam hadis baginda Nabi itu satu huruf berbalas 10 kebaikan. Apalagi kita sedekah, kita wakaf di bulan Ramadan. Guru saya menerangkan di bulan Ramadan pahala itu akan dikalikan sab'ina marrah, 70 kali. 70 kali ya. 1 kali 10 masih dikali 70. Itu per huruf dalam hadis baginda. Per huruf itu kalau dalam huruf hijaiyah alif lam mim itu bukan satu huruf kata hadis baginda Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dahsyatnya apa Pak? Kalau memang wakaf Bapak Ibu dibaca oleh penghafal Al-Quran, maka Bapak Ibu berkesempatan menjadi keluarganya Allah. Bayangkan kita sekarang masih jadi keluarga manusia. Kalau kita sudah